Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel berita kesayangan Anda dengan berita teraktual dan terpercaya. Berita pertama kita hari ini adalah Komisi 3 Negara. Komisi 3 Negara atau KTN adalah komisi yang dibentuk Dewan Keamanan PBB pada 26 Agustus 1947. KTN memiliki satu tugas pokok, yaitu sebagai penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Dalam agresi militer Belanda yang terjadi pada Juli 1947, anggota KTN terdiri atas Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat yang dipilih oleh Belanda dan Indonesia. Mungkin masyarakat Indonesia belum tahu apa itu Komisi 3 Negara, atau mungkin sudah ada yang tahu tapi belum mengerti betul apa itu Komisi 3 Negara. Jadi di sini kami menyiapkan reporter untuk mewawancarai salah satu warga Indonesia mengenai apa itu Komisi 3 Negara. Untuk reporter Artania, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Artania Mailani. Dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Cindy Astriani. Jadi saya ingin meminta waktunya kakak sebentar untuk wawancara tugas sejarah Indonesia tentang Komisi 3 Negara. Oh iya, boleh, silakan. Bolehkah saya bertanya? Boleh. Apa sih yang kakak ketahui tentang Komisi 3 Negara? Menurut pengetahuan saya, Komisi 3 Negara adalah komisi yang dibentuk Dewan Keamanan PBB. Jadi pengertian dari Komisi 3 Negara adalah komisi yang dibentuk oleh Badan Keamanan PBB pada 26 Oktober 1947. Apa sih yang kakak ketahui tentang tugas-tugas dari Komisi 3 Negara? Saya kurang tahu sih, mungkin untuk menghentikan aksi tembak-menembak. Jadi tugas-tugas dari Komisi 3 Negara adalah untuk menjadi penengah konflik untuk Belanda dan Indonesia, untuk mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam pertemuan Renville dan menghentikan aksi tembak-menembak. Kapan Komisi 3 Negara bekerja? Anggota Komisi 3 Negara mulai bekerja pada 27 Oktober 1947. Terima kasih wawancara dari saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, memasuki berita yang kedua yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Sebagai konsekuensi ditandatangannya perjanjian ini, wilayah Indonesia semakin sempit karena diterimanya garis demokrasi Van Mook, di mana wilayah Republik Indonesia meliputi Yogyakarta dan sebagian Pulau Jawa. Agar kita lebih mengetahui lagi apa itu Perjanjian Renville, maka kita akan melakukan wawancara. Untuk reporter karisma, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar Ya, ada Di apa sini sih? saya mau tanya-tanya tentang sejarah zaman dahulu Mbak. Oh iya, Kalau boleh tahu Mbak namanya siapa ya? Mbak Rina. Mau tanya apa? Sejarah tentang Perjanjian Renville. Mbak tahu nggak sih Perjanjian Renville itu apa? Perjanjian Renville itu seingat saya perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Tapi waktunya kapan saya lupa. Lebih tepatnya ini Mbak. Perjanjian Renville itu adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas dasar kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Oh, begitu ya. Kalau alasannya perjanjian Renville dibuat, tahu nggak? Perjanjian Renville dibuat itu menyelesaikan sengketa
untuk meliputi perjanjian Linggarjati 1946 yang meliputi perbatasan Indonesia dengan Belanda dikenal dengan garis Anyer. Seingat saya dulu begitu. Ya betul Mbak itu. Kalau isi perjanjian Renville tahu? Seingat saya hanya satu deh. Ini sudah lama itu. Itu hanya Belanda itu hanya mengakui Indonesia itu memiliki wilayah Sumatera, Jawa Tengah, sama Yogyakarta. Tapi untuk yang lainnya saya tidak tahu, saya sudah lupa. Ya itu isi yang pertama. Kalau yang kedua disetujuinya garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Oh ya ya ya. Sudah Mbak, terima kasih ya atas waktunya. Oh iya, sama-sama Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berita selanjutnya yaitu Agresi Militer 2. Agresi Militer 2 atau Operasi Gaga terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta tertangkapnya Soekarno, Muhammad Hatta, dan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Untuk lebih mengetahui pemahaman masyarakat tentang Agresi Militer 2, kami akan melakukan wawancara. Untuk reporter Ayu Sabrina, waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri dari kelompok 2. Di sini saya akan mewawancarai tentang agresi militer Belanda 2. Permisi Mbak. Iya. Di sini saya akan mewawancarai tentang agresi militer 2. Dengan Mbak siapa? Mbak Indah. Oke, di sini saya akan bertanya kepada Mbaknya. Apa yang Mbak ketahui tentang agresi militer Belanda 2? Maaf, kalau soal tentang itu saya kurang tahu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda 2. Agresi militer Belanda 2 terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan peperangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan tokoh lainnya. Oke, di sini. Oke, sekian, terima kasih wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Ikan sepat di Sungai Berantas tetap sehat dan selamat beraktivitas.